Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rinta Martautami dengan nomor NIM D22 2024 03722 dari kelas D2233 dengan Prodi Rekamedis dan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro Semarang. Oke, jadi kali ini saya membuat video yaitu saya akan menjelaskan topologi jaringan yang saya rancang untuk ujian akhir semester keamanan dan perlindungan data, lengkap dengan fungsi perangkat, konfigurasi router, serta pengujian akses berdasarkan peran pengguna. Oke, jadi di sini langsung saja saya akan menunjukkan topologinya. Ini saya akan zoom out terlebih dahulu. Seperti ini tampilannya. Lalu saya akan menjelaskan. Oke. Topologi ini memisahkan jaringan berdasarkan peran pengguna menjadi tiga, yaitu akademik, dosen, dan mahasiswa. Semua jaringan ini terhubung ke router sebagai pusat pengendali keamanan. Nah, pemilahan jaringan seperti ini itu membantu untuk menjaga keamanan data karena akses dapat dibatasi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Oke, lanjut di sini pada PC yang pertama yaitu PC akademik. PC akademik memiliki alamat IP 10.10.1.10. Kita buktikan dengan mengklik PC akademik, lalu klik desktop, IP configuration, dan akan muncul seperti ini. Lalu kita cek pada bagian alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS servernya. Sudah sama semuanya. Lalu kita lanjut. Nah, pada PC akademik ini tadi yang sudah saya jelaskan alamat IP-nya sama, itu 10.10.1.10. Lalu untuk DNS servernya 10.10.10.10 dengan gateway 10.10.1.1. Nah, PC ini atau PC akademik ini hanya digunakan oleh staf akademik dan hanya diperbolehkan mengakses server si akad. Nah, di sebelah PC akademik ini terlihat bahwa ada switch akademik, yaitu di mana hanya berfungsi sebagai penghubung perangkat dan ini tidak berfungsi untuk keamanan. Lalu lanjut di sini di bawahnya PC akademik ada PC dosen, di mana PC dosen ini memiliki alamat IP 10.10.2.10. Kita klik. Nah, di sini sudah kelihatan sama alamat IP-nya 10.10.2.10. Subnet mask yang masih sama 255.255.255.0. Default gateway-nya 10.10.2.1. DNS servernya 10.10.10.10 4 kali. Lanjut. Nah, pada PC dasar ini hanya dapat untuk mengakses dua layanan, yaitu yang pertama ada si akad dan yang kedua ada e-learning. Nah, di sini juga terhubung dengan switch dosen. Lanjut, di bawah PC dosen ada PC mahasiswa, yang dimana PC mahasiswa ini memiliki IP 10.10.3.10. Subnet masknya sama, default gateway-nya 10.10.3.1, DNS servernya 10.10.10.10 sebanyak 4 kali. Lalu, pada PC mahasiswa ini tidak sama sekali diberikan akses ke server internal. Jadi, pada PC mahasiswa ini tidak dapat untuk mengakses layanan siakat, layanan keuangan, dan layanan e-learning. Nah, di sebelah PC mahasiswa terdapat switch mahasiswa. Ya, yang dimana itu saling terhubung.
Kemudian eh, dari ketiga ini, PC akademik, PC dosen, PC mahasiswa ini terkoneksi atau terhubung dengan satu router di mana itu menjadi pintu utama keluar masuknya sebuah data. Nah, di router inilah saya menerapkan ACL untuk membatasi akses pada tiap jaringan. Oke, lanjut. Ini kita masuk ke bagian server. Nah, saya akan menjelaskan pada masing-masing server ini. Pada server yang pertama, yaitu ada server si akad dengan alamat IP 10.10.10.10. Kita cek dulu apakah sama, dan ya, ini sama. Alamat IP-nya 10.10.10.10. Subnet masknya sama 255. Kemudian default gateway-nya 10.10.10.1. Untuk DNS servernya yaitu 10.10.10 dan titik 10. Oke. Jadi pada server si akad ini terletak pada IP 10.10.10.10 dengan ending 10. Kemudian untuk server e-learning di sini dengan alamat IP 10.10.10.20 dengan akhiran 20. Nah, kita cek di sini sudah sama semua pengisiannya mulai dari alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS servernya. Sudah sama? Lanjut ke bagian server keuangan. Kita klik, lalu kita cek apakah sudah sama. Alamat IP-nya betul, 10.10.10.30. Subnet masknya 255. Default gateway 10.10.10.1. DNS servernya 10.10.10.30. Nah, lanjut. Untuk semua server ini berbasis web sehingga layanan dapat dibuka menggunakan protokol HTTP. Seperti itu. Lanjut, kita akan melihat pada konfigurasi router. Kita klik bagian router, klik bagian CLI, dan di sini akan kelihatan configuration-nya. Jika belum terlihat, di sini kita bisa ulangi, saya akan contohkan saja. Pada tahapan akhir ini, kita klik enter, ya sampai muncul router, kita klik, kita tulis EN atau enable, kemudian sudah masuk, kita klik, kita ketik show run, kita klik tab aja, akan muncul konfigurasinya, kita klik enter. Nah, kalau sudah seperti ini, ada tulisan more, kita klik enter aja, sampai menunjukkan konfigurasi routernya yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sudah muncul, kita klik enter. Nah, kalau sudah end, sampai di end ini, berarti sudah habis, sudah selesai. Nah, oke. Di sini mulai dari interface. Nah, pada interface FA0/0 ini eh, menunjukkan bahwa gateway ini untuk jaringan akademik. ACL akademik ini diterapkan untuk lalu lintas masuk dan keluar. Kemudian ada FA0/1, di mana di sini sebagai interface dosen. Nah, ini diterapkan agar dosen hanya bisa membuka layanan tertentu seperti si akad dan e-learning. Kemudian di sini ada interface FA1/0 atau ini interface mahasiswa, di mana pada interface mahasiswa ini diberi ACL untuk memblokir akses ke server utama, jadi tidak bisa mengakses server internal. Nah, di sini ada bagian interface server
yang dimana interface ini masuk ke jaringan server, jadi semua permintaan user menuju server melewati jalur ini. Oke, lanjut ke bagian ACL akademik. Di sini ada tertera IP access list, extend akademik. Nah, sampai dengan permit IP any. Nah, di mana akademik ini hanya boleh mengakses si akad saja dan tidak boleh masuk ke dalam layanan e-learning maupun keuangan. Lanjut, di sini ada ACL dosen. Nih. Nah, pada ACL dosen ini, dosen hanya boleh mengakses si akad dan e-learning, tetapi tidak boleh untuk mengakses keuangan. Nah, kalau di akademik tadi itu hanya boleh mengakses si akad saja, tapi tidak boleh masuk ke dalam e-learning maupun keuangan, tidak boleh. Jadi pada bagian akademik hanya boleh mengakses satu saja, yaitu layanan si akad. Nah, lanjut bagian ACL mahasiswa. Nah, untuk ACL mahasiswa di sini, di mana seluruh akses menuju jaringan server diblokir total. Jadi sehingga mahasiswa tidak bisa membuka web apapun seperti itu. Lanjut. Nah, di sini setelah sudah, nah, saat pengguna mengetik alamat web, ada alur yang terjadi di belakang layar. Jadi saya sudah menuliskan, nah di sini ini ada eh, layanan-layanannya, mulai si akad, yaitu dengan nanti di depannya ada tulisan HTTP ya, ketika kita mengakses webnya, siakat.univy.ac.id learning, yaitu e-learning.univy.ac.id, kemudian keuangan ada keuangan.univy.ac.id. Oke. Nah, jadi yang pertama browser itu nanti meminta IP ke DNS, kemudian mengirim HTTP request ke server. Jadi semua request masuk ke router dan router akan memeriksa ACL-nya. Jika diizinkan, server akan menjawab dengan halaman web sesuai dengan servernya. Misal kita aksesnya server si akad, semisal kita aksesnya lewat PC si akad, maka akan muncul website si akad seperti itu. Nah, langsung aja saya akan melakukan pengujian, yaitu pertama-tama kita klik PC akademik. Nah, jika tadi masih kebuka pada konfigurasi IP, kita klik close saja. Nah, lalu kita klik command prompt dulu. Di sini pertama-tama saya akan menguji koneksi ke gateway-nya. Nah, ini sebelumnya sudah saya coba, saya akan coba lagi. Kita bisa menuliskan ping 10.10.1.1. Enter. Nah, jika hasilnya adalah reply from 10.10.1.1 pada gateway ini, artinya reply diterima, maka artinya jaringan akademik ini sudah terhubung. Seperti itu. Nah, jika sudah terhubung, kita close. Lalu kita akan open ke web browser. Kita tunggu saja beberapa detik. Nah, ya dulu. Masih dengan responding. Kita ulangi lagi ya. Kita klik isi akademi. Nah,
Nah, ini sudah muncul web browsernya. Sekarang kita ketik sesuai dengan eh, websitenya. Di sini langsung aja kita ketik siakat.univ.y.ac.id. Kalau kita klik go, pada bagian depan akan muncul HTTP, dan kemudian ini jika sudah muncul, maka ini sudah terhubung ya. Oke, jadi di sini website Syakatnya sudah terhubung. Lanjut, bagaimana kalau kita akses dengan e-learning? Apakah dia akan tetap muncul ataukah tidak? Nah, pada bagian PC akademik ini benar hanya untuk mengakses bagian layanan cakat saja. Jadi untuk bagian e-learning dan keuangan ini tidak akan bisa atau nanti akan tulis request timeout seperti ini. Lanjut, saya akan coba untuk bagian yang keuangan. Keuangan univ.y.ac.id. Ini seharusnya akan muncul request timeout juga. Kita klik enter atau klik go. Saya akan tunggu beberapa detik. Nah, ini kayaknya juga sama. Request timeout karena ini hanya untuk eh, dikonfigurasi kepada server si akad saja seperti itu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke PC dosen. Kita close. Lanjut klik PC dosen. Ini bisa kita close. Lalu kita klik web browsernya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, langsung saja kita cek. Nih, kita cek. Karena tadi sudah PC akademiknya udah, maka selanjutnya. Tadi kita sesuaiin aja ya dari sini. Duh, nggak bisa geser deh. Aduh, sebentar kita ulangi. Nah, langsung saja saya tulis di sini aja ya. Si uh, si akad univia.ac.id. Klik go. Nah, ini juga muncul dari PC dosen sudah dapat mengakses layanan Syakat. Lanjut, kita masukkan e-learning.univia.ac.id. Nah, di sini sudah dapat mengakses website e-learning. Nah, lanjut. Jika sudah berhasil, kita lanjut untuk akses keuangan. Apakah bisa? Ini seharusnya nggak bisa. Tapi kita coba dulu. Klik go atau enter. Nah, request timeout. Artinya bahwa pada PC dosen hanya dapat mengakses dua layanan, yaitu yang pertama ada si akad,
Dan yang kedua ada e-learning. Lanjut, kita ke bagian PC mahasiswa. Kita close, lalu kita akses web servernya. Pada proses melakukan eh, akses web browser ini tuh memang agak lama, jadi harap bersabar. Nah, ini tuh memang kadang-kadang tuh ada tulisan not responding, jadi harus menunggu terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk pada bagian PC mahasiswa ini, seharusnya tidak dapat mengakses ketiga layanan, mulai dari layanan Siakat, layanan e-learning, dan yang terakhir layanan keuangan. Tapi kita akan coba saja, kita akan membuktikan langsung melakukan pengujian di sini. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita cek si akad univy.ac.id. Kita klik go. Kita tunggu. Nah, karena nunggunya lama, kita coba kita ganti dulu ke eh, web yang lain ya, guys. Coba kita akan masukkan ke e-learning Univy ACID. Nah, hostname unsolved. Ini mungkin kita ada kesalahan penulisan. Kita tunggu sekarang untuk yang e-learning. Seharusnya pun ini tidak bisa untuk mengakses ya. Untuk ketiga, baik itu bagian eh, layanan si akad, layanan e-learning, dan terakhir ada layanan keuangan. Kita tunggu. Nah, ini seharusnya juga tidak bisa. Oke, maka pada pengujian ini sudah berhasil mulai dari server si akad, dan kemudian server e-learning, dan yang terakhir yaitu server keuangan. Jadi mulai dari PC akademik hanya dapat mengakses pada satu layanan yaitu si akad. PC dosen dapat mengakses dua layanan yaitu si akad dan yang kedua yaitu e-learning. Dan yang ketiga, PC mahasiswa tidak dapat untuk mengakses sama sekali. Nah, seperti ini. Oke, pada server sendiri, ketika kita klik server baik maupun itu server si akad, server e-learning, dan server keuangan, kita bisa klik ke bagian service.
Lalu kita klik DNS. Nah, di sini kita harus memasukkan yaitu di mana DNS record. Nah, di sini ada contohnya yang sudah saya isi ya. Mulai dari si akad Univie, recordnya yaitu alamat IP 10.10.10.10. Terus ada keuangan dan ada e-learning. Seperti itu. Nah, kemudian pada bagian HTTP ini jangan lupa untuk klik on pada bagian HTTP. Oke. Oke, lalu kesimpulannya adalah dengan segmentasi jaringan penerapan ACL ini pada router, hanya akses dapat dibatasi sesuai peran penggunanya masing-masing. Akademik hanya bisa mengakses Yakat, dosen dapat mengakses Yakat dan e-learning, kemudian eh, mahasiswa dibatasi dari semua server internal. Nah, konfigurasi ini berjalan sesuai dengan topologi dan mendukung prinsip keamanan data. Oke, demikian penjelasan topologi, konfigurasi router, alur akses, serta pengujian jaringan. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.